Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran daring matematika peminatan kelas 12. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai limit fungsi ketanggaan pada fungsi aljabar. Sebelumnya kita sudah membahas pada fungsi rasional. Nah, untuk saat ini kita membahas tentang fungsi irasional. Jadi limit diketahui fungsi irasional ya, itu berbentuk limit x menuju t hingga dari akar fx dikurang akar gx. Caranya kita dapat menentukan limit fungsi rasional tersebut dengan cara kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Ada dua bentuk. Yang pertama, diketahui fungsi linear f dan g, yaitu fx sama dengan ax plus b dan gx sama dengan px plus q. Dalam hal ini berlaku aturan sebagai berikut. Jadi ada tiga kemungkinan hasil dari nilai limit ketanggaan pada fungsi rasional bentuk akar fx min gx. Untuk fx dan gx-nya adalah fungsi linear. Nah, jika diberikan limit x menuju t hingga dari akar ax plus b dikurang akar px plus q. Nah, ini kan sama-sama fungsi linear ya. Itu menghasilkan, nah ada tiga hasilnya. Ada tiga kemungkinan hasil. Yang pertama, itu hasilnya minus t hingga. Ini terjadi ketika nilai a kurang dari p ya. A di sini kurang dari p yang ini. Nah, kemungkinan kedua hasilnya adalah 0. Itu ketika nilai a-nya sama dengan p. Kemudian kemungkinan ketiga itu ketika hasilnya adalah positif t hingga ketika nilai a-nya lebih dari p. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Dan harus dipahami. Contohnya limit x menuju t hingga dari 2x min akar 2x min 1 min akar 3x plus 4. Ini, ini kalau kita lihat, ini kan di sini nilai a-nya 2, nilai p-nya 3. Berarti di sini a kurang dari p. Nah, jika a kurang dari p, pasti nanti hasilnya adalah minus t hingga. Nah, ini adalah caranya menentukan limit ketahinggaan pada fungsi irasional. Tadi caranya adalah kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, fungsinya adalah ini, akar 2x min 1 min akar 3x plus 4. Bentuk sekawannya berarti tanda negatif di sini, tinggal kita ganti jadi positif. Nah, ini adalah bentuk sekawannya. Itu kita kalikan dengan akar 2x min 1 ditambah akar 3x plus 4 dibagi akar 2x min 1 ditambah akar 3x plus 4. Untuk mengalikan ini, nah, pembilang kita kalikan dengan pembilang ya. Penyebutnya cuma ini. Nah, cara mengalikan ini, ingat aturan a min b dikali dengan a plus b. Nah, a min b dikali a plus b itu hasilnya a kuadrat minus b kuadrat. Sehingga kalau akar 2x min 1 min akar 3x plus 4, kita kalikan dengan akar 2x min 1 ditambah akar 3x plus 4, itu menghasilkan apa? Nah, misalkan a-nya adalah akar 2x min 1, berarti kita peroleh a kuadrat, yaitu akar 2x min 1 pangkat 2. Nah, akar 2x min 1 pangkat 2, akar kita kuadratkan, akarnya hilang, jadi 2x min 1. Sini. Kemudian ini, min akar 3x plus 4. Ya. Nah, akar 3x plus 4 juga kita kuadratkan. Nah, akar kuadrat akarnya hilang, jadi tinggal minusnya tetap, jadi min 3x plus 4. Gini ya. Nah, untuk penyebutnya, tinggal yang ini, 2x min 1, akar 2x min 1 ditambah akar 3x plus 4. Karena dikalikan di sini ya, kan di sini penyebutnya adalah 1. Jadi 1 dikalikan akar 2x min 1 plus akar 3x plus 4. Nah, di sini minus kita kalikan ke dalam, minus kalikan 3x dan min dikalikan 4. Jadi hasilnya 2x min 1 min 3x min 4. 2x kurang 3x hasilnya min x, min 1 kurang 4 min 5. Kita peroleh jadi min x min 5. Sekarang nah, ini menjadi bentuk limit bentuk rasional kan. Nah, kalau bentuk rasional kita kalikan dengan pangkat variabel tertinggi ya. Variabel pangkat tertinggi pada penyebut dan pembilangnya itu adalah x pangkat 1 ya. Sehingga jadi kita kalikan dengan 1 per x ya.
pembilang dan penyebutnya. Oke, ini kita kalikan 1 per X menghasilkan. Oke, coba perlu diperhatikan di sini yang di penyebutnya ini dalam bentuk akar. Nah, kalau kita kalikan dengan 1 per X kan nggak bisa. Jadi 1 per X nya kita ubah juga dalam bentuk akar. Nah, 1 per X itu kan sama dengan 1 per akar X kuadrat, ya kan? Akar X kuadrat itu kan sama dengan X. Nah, berarti nanti kita kalikan akar kan bisa. Oke, sekarang tinggal kita kalikan ke dalam 1 per X nya. 1 per X kalikan min X jadi min X per X, kemudian jadi min 5 per X dibagi. Oke, jadi akar 2X kita kalikan dengan ini ya, akar 1 per X, 1 per akar X kuadrat. Atau sama aja kita bagi dengan X kuadrat. Nah, jadi di sini jadinya akar 2X per X kuadrat min 1 per X kuadrat. Ditambah akar 3X per X kuadrat tambah 4 per X kuadrat. Oke, tinggal kita substitusi nilai X-nya, tadi limit X-nya sama 6 juta hingga, berarti min X per X, X-nya coret jadi min 1, ini jadi min 5 per hingga, 2X per X kuadrat, X-nya coret jadi 2 per X, jadi 2 per hingga, min 1 per X kuadrat, jadi 1 per hingga kuadrat, ditambah 3X per X kuadrat, X-nya coret jadi 3 per X, kita substitusi jadi 3 per hingga, ditambah 4 per X kuadrat, jadi 4 per hingga kuadrat. Oke. Semua bilangan dibagi hingga menghasilkan 0. Berarti kita peroleh jadi min 1 dikurang 0 dibagi akar 0 dikurang 0 ditambah akar 0 ditambah 0. Nah, pembilangnya kita peroleh min 1, penyebutnya kita peroleh 0. Jadi kita peroleh jadi min 1 per 0. Nah, min 1 dibagi 0 itu menghasilkan apa? Minus tak hingga. Ya. Oke, jadi kita peroleh. Nah, ya kan? Sesuai dengan aturannya tadi. Tadi kita perolehkan di sini A sama dengan 2, P-nya sama dengan 3. Oke, karena A kurang dari P, kita peroleh apa? Nih, limit X menuju tak hingga dari akar 2X min 1 dikurang akar 3X plus 4 itu sama dengan minus tak hingga. Nah, ini aturannya kan, sama. Sama dengan perhitungan kita. Jika kita jabarkan hasilnya sama, minus tak hingga. Oke, jadi nanti untuk menyelesaikan nilai limit di ketagihan fungsi aljabar bisa menggunakan langsung cara cepatnya seperti ini ya untuk menjawab soal pilihan ganda. Nah, nanti kalau solusi nanti Bapak mintanya pakai cara yang ini ya, supaya kalian paham langkahnya seperti apa. Oke, yang kedua, diketahui fungsi kuadrat f dan g, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dan gx nya sama dengan px kuadrat plus kx per r. Dalam hal ini berlaku aturan sebagai berikut. Limit X menuju tak hingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R. Oke, itu sama dengan apa? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama minta hingga untuk A kurang dari P. Kemudian yang kedua B min Q per 2 akar A untuk A sama dengan P. Dan tak hingga untuk A lebih dari P. Langsung ke contoh. Oke, limit akar 2x kuadrat min x min 1 dikurang akar 2x kuadrat min 3x plus 2. Oke, ini kita kalikan bentuk sekawannya. Berarti tanda negatif berubah jadi positif di sini. Jadi kita kalikan akar 2x kuadrat min x min 1 ditambah akar 2x kuadrat min 3x plus 2 dibagi akar 2x kuadrat min x min 1 ditambah akar 2x kuadrat min 3x plus 2. Oke, sama caranya tadi kita pakai ini aturan A min B dikalikan A plus B itu menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Nah, sehingga di sini jadi hasilnya adalah akar 2x kuadrat min x min 1 kita kuadratkan, jadi akarnya hilang. Dikurang ya, akar 2x kuadrat min 3x plus 2 kita kuadratkan, jadi akarnya hilang. Oke, dibagi sama ini ya, 2x kuadrat min x min 1 ditambah akar 2x kuadrat min 3x plus 2. Oke, ini minnya kita kalikan ke dalam, jadi min 2x kuadrat plus 3x min 2. Oke, 2x kurang 2x habis. Min x ditambah 3x, 2x. Min 1 dikurang 2, min 3. Oke, kemudian kita kalikan variabel dengan pangkat tertinggi yaitu x ya. Jadi 1 per x. Oke, untuk penyebutnya 1 per x-nya kita ganti jadi 1 per akar x kuadrat. Oke, 1 per x-nya jadi
2x per x. Kemudian di sini min 3 jadi min 3 per x. Dan di sini 2x kuadrat jadi 2x kuadrat per x kuadrat kurang x per x kuadrat kurang 1 per x kuadrat. Ditambah 2x kuadrat per x kuadrat dikurang 3x per x kuadrat ditambah 2 per x kuadrat. Oke, sama dengan x dibagi x habis jadi 2 min 3 per, kita substitusi x-nya x tahingga jadi 3 per tahingga dibagi akar. Nah, di sini x kuadrat per x kuadrat habis jadi sisa 2. Kemudian di sini min 1 kita bagi dengan tahingga jadi min 1 per tahingga kuadrat. Nah, tahingga kuadrat ya. Kemudian dikurang 1 per tahingga kuadrat ditambah akar. Nah, 2x kuadrat per x kuadrat jadi habis jadi sisa 2 minus 3 per, ini harusnya tahingga kuadrat ditambah 2 per tahingga kuadrat. Oke, sama dengan, nah ini semua bilangan kalau dibagi 0 hasilnya 0, sehingga yang tersisa adalah untuk pembilangnya adalah 2. Ini kan 2 kurang 0 jadi 2. Kemudian penyebutnya kita perlu jadi akar 2. Ini kan akar 2 kurang 0 jadi akar 2 ditambah akar 2 kurang 0 ditambah 0 jadi akar 2. Oke, akar 2 ditambah akar 2 jadi 2 akar 2. Nah, 2 yang kita coret jadi 1 per akar 2. Nah, 1 per akar 2 kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 ya. 1 dikalikan akar 2 ya. Akar 2 dikalikan akar 2 jadi 2 atau jadi 1 per 2 ya. Oke, kita perlu jadi 1 per 2 akar 2. Nah, gitu ya. Jadi hasil dari limit x menuju tahingga dari akar 2x kuadrat min x min 1 dikurang akar 2x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan setengah akar 2. Oke, kalau kita menggunakan aturan ya, berarti kan di sini nilai a-nya sama dengan 2, b-nya min 1, c-nya min 1. Kemudian nilai p-nya 2, q-nya min 3 dan r-nya sama dengan 2. Oke, karena di sini nilai a sama dengan p sama ya, maka kita peroleh, nah, limit ini itu pasti menghasilkan sama dengan b min q dibagi 2 akar a. Nah, ini sesuai aturannya. Nah, coba ya, kita masukkan nilai b, q, dan a-nya. B-nya min 1, q-nya min 3, berarti min 1 dikurang min 3. A-nya 2, berarti jadi 2 per 2 dikali akar 2. Oke, min kali min positif, jadi min 1 plus 3 jadi positif 2. Oke, jadi hasilnya adalah 2 per 2 akar 2. 2 yang kita coret jadi 1 per akar 2. Kita rasionalkan, kita kalikan akar 2 per akar 2. Oke, 1 per akar 2 dikalikan 1 nih ya. 1 per akar 2 dikalikan akar 2 jadi 2, sehingga memperoleh 1 per 2 akar 2. Nah, samakan hasilnya. Oke. Oke, jadi untuk menyelesaikan fungsi limit di ketanggaan fungsi aljabar pada fungsi irasional, oke, untuk penyelesaiannya kalian menggunakan cara singkat seperti ini aja nggak apa-apa ya. Jadi langsung, kalau misal a sama dengan p berarti hasilnya b min q per 2 akar a. Kalau a kurang dari p berarti hasilnya pasti minus tahingga. Kalau a nya lebih dari p pasti hasilnya jadi positif tahingga. Oke. Nah, tapi kalau soal isian, nah caranya kerjakan yang pakai cara yang ini ya. Oke. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.